Halo, selamat malam. Selamat datang di program Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Hari ini Tria Wahyuda hadir spesial buat kalian semua karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Aulia Dangdut Academy. Nah, obrolan kita hari ini seru banget teman-teman karena kita akan membahas tentang perjalanan karir dari seorang Aulia dan kita juga akan bahas tentang single-single terbarunya karena single terbaru ini akan menjadi topik utama obrolan kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Dan teman-teman, kalian juga boleh ajak saudaranya, tetangganya, kakeknya, teman kalian yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri untuk nonton live-nya Tria karena ngobras bersama Aulia Dangdut Academy. Boleh disiapin cemilannya dulu, boleh disiapin tempat yang paling nyaman karena selama obrolan nanti teman-teman boleh sambil santai-santai. Pokoknya boleh berikan komentar, teman-teman juga boleh bertanya-tanya langsung. Dan Tria juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi di story-nya Tria, ikut memberikan pertanyaan untuk Aulia. Dan di sini Tria udah saring 2 pertanyaan yang akan Tria tanyakan nanti pada saat live bersama Aulia. Jadi kalian akan disebut namanya langsung pada live ini. Jadi kalian boleh bikin story, kalian screenshot obrolan kita, kalian boleh bikin screen recording. Jadi pada saat kita udah selesai live, kalian boleh posting di Instagram kalian dan pastinya kita akan repost pada saat live berakhir. Dan teman-teman kalian boleh diundang semuanya kerabat-kerabatnya untuk gabung. Dan teman-teman harus follow dulu. Ketika kalian nggak follow, Instagramnya kalian tidak akan ada kolom komentar. Jadi kalian follow dulu. Setelah kalian follow, kalian bisa ikut berpartisipasi. Dan kita cek nih, apakah Aulia sudah gabung sama kita sekarang? Oke, Aulia udah gabung. Kita invite yuk. Oke, kita tunggu Aulia akan bergabung bersama kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Hai, selamat malam. Halo Katria, selamat Hai, Aul, apa malam. kabar? Baik, alhamdulillah. Katria gimana, Alhamdulillah. baik? Kabarnya Katria baik. Gimana hari ini? Apakah banyak kesibukan, Aul? Oh, hari ini alhamdulillah banyak sekali waktu luang untuk istirahat. Jadi, sembari menunggu live malam hari ini, Aulia ya mager-mageran lah, tiduran gitu-gitu aja. Oke, jadi aku pertama-tama pengen ngucapin terima kasih banyak buat Aul udah luangkan waktu untuk bisa hadir di Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Jadi kita berbagi informasi dan juga sharing-sharing pengalamannya Aul ikut ajang kompetisi. Dan Tria juga ingin ngucapin terima kasih banyak buat Mami Ica yang telah menjembatani Tria untuk bisa ngobrol sama Aulia. Ini jujur aja Aulia, Kak Tria udah mengagendakan sama Aulia ini dari beberapa bulan yang lalu. Tapi saking padatnya jadwalnya Aulia, akhirnya baru bisa live hari ini gitu. Boleh deh sembari kita Ya Allah. nunggu-nunggu Aulia cari filter yang paling pas dulu nih biar kita ngobrolnya asik. Ini ini udah Udah, pas. Ya nggak asik. bulat. Gimana nih kesibukan saat ini? Apakah pandemi ini kesibukan malah semakin menurun atau malah semakin banyak? Karena kalau Kak Tria lihat di TV, Aulia ini sudah hampir tiap hari. Gimana sih cara membagi waktunya, Aulia? Oh iya, jadi alhamdulillah banget setelah pandemi kemarin ya kita di rumah aja. Sekarang di 2021 ini kita sedikit mulai beraktivitas ya walaupun tetap dengan menjaga protokol kesehatan ya. Jadi alhamdulillah untuk 2021 ini lumayan banyak rezekinya. Kemudian ya kuliahnya juga tetap jalan lewat online gitu. Jadi kalau untuk membagi waktunya sendiri, ya apa ya? Sepertinya kalau dikondisikan memang agak sulit ya Kak untuk waktunya. Paling Auli tuh kayak ya nyempet-nyempetin aja kayak Auli kan setiap hari ada tugas kuliah gitu. Jadi kalau Yes. pas lagi apa ada waktu luang sedikit di studio Auli kerjain apa tugasnya gitu. Terus ya gitu-gitu aja sih kayak ngalir aja gitu Kak. Kalau untuk pembagian khusus waktunya agak susah karena memang kalau di apa Auli itu kan hari-harinya di studio kan di Indosiar gitu. Jadi Yes. jadi kalau untuk jam segini aku ada ini agak susah, agak sulit gitu karena kalau di studio tuh kadang-kadang ada aja halnya gitu. Jadi ya nunggu-nunggu waktu luang kerjain yang ini, ada sedikit waktu kerjain yang ini gitu jadinya. Sembari-sembari aja gitu.
Yes, karena Katria di sini catat bahwa Aulia adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Public Relation. Kalau boleh tahu semester berapa Aulia? Semester 6 Kak, sekarang. Wah, berarti Aulia boleh nanya sama Katria nih. Katria juga lulusan PR. Yeay. Oke, tapi salut sih usia muda ini kuliah Ya, tetap jalan, kerja tetap jalan. Pacar aduh. gimana? Ada waktu nggak untuk pacar? Oke, Untuk nggak usah dijawab lah ya. kalau Atau untuk mau pacar, dijawab boleh sih sebenarnya bebas iya. terserah Aulia. Kalau untuk pacar, alhamdulillah lancar-lancar aja ya hubungannya. Soalnya memang Aulia kan satu lokasi juga kerjanya. Dia Yes. kan Kacau kan coach di Lida kan 2021. Jadi ya sering ketemu gitu di studio gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Aulia punya bakat menyanyi ini, itu sudah dikembangkan pada saat dari sejak kecil, ataukah baru-baru ini baru ikut kompetisi bernyanyi, atau lain sebagainya, Aulia? Iya, memang kalau untuk bernyanyi emang dari kecil. Jadi dari kecil itu sebelum sekolah aja tuh kerasa sih, maksudnya wah aku bisa nyanyi nih gitu. Jadi Mhm. emang suka nyanyi. Terus kalau waktu kecil kan suka diputerin setiap hari tuh karena mama penyanyi, bapak Mhm. bapak pemain musik melodi. Jadi setiap hari mereka tuh muterin musik dangdut aja gitu. Jadi ya taunya dari kecil kita disuguhin musik dangdut, taunya kita saya maksudnya hanya taunya lagu dangdut aja gitu, nggak yang lain-lain gitu kan. Hmm. Jadi memang dari kecil udah tahu wah saya punya bakat nih, akhirnya sering nyanyi, ikut lomba nyanyi juga waktu kecil itu sebelum masuk sekolah. Kemudian pas masuk sekolah itu sering kayak mewakili sekolah gitu loh kak, yang gitu. Mhm. Dari mewakili sekolah-sekolah gitu kelas 6 SD. Nah, itu baru dibolehin sama orang tua nyanyi kayak apa ya? Maksudnya jadi biduan gitu. Yes. Ya, itu kelas 6 SD baru dibolehin. Akhirnya sampai terus menerus sampailah selesai selesai SMA jadi biduan, kemudian ikut audisi. Alhamdulillah lolos dan sampai sekarang gitu. Aulia, kalau kita lihat nih ya track record musik dangdut atau penyanyi dangdut itu kan kadang-kadang lebih menonjolkan kegoyangan ataupun pakaian seksi. Apakah dulu-dulu tuh kepikiran ke sana nggak sih gitu loh? Ih, nanti gue dicap seperti ini ya kalau menjadi seorang penyanyi dangdut gitu kan. eh, aku sih bersyukur ya melihat Dangdut Academy ini membangun image penyanyi dangdut menjadi jauh lebih baik lagi dan tidak hanya dari goyangan, tidak hanya dari pakaian atau keseksian, tapi memang kualitas dari penyanyi dangdut itu bagus. Pernah nggak sih ada di kebayang-kebayang ketika nanti menjadi penyanyi dangdut dapat omongan seperti itu, atau memang orang tua sudah percaya sama Aulia dan memang diarahkan sebagai penyanyi dangdut? Dulu mungkin pernah ada, soalnya kan yang Aulia lihat itu apa ya, kayak di sosial media tuh banyak banget penyanyi dangdut yang berpakaian seksi segala macam gitu kan. Yes. Nah, apa ya, Aulia nggak mikirin itu sih karena memang menurut Aulia itu dari personalnya sendiri gitu yang mau passionnya seperti itu gitu. Nah, kalau untuk Aulia dulu sama orang tua, ya mereka membimbing Aulia, maksudnya ya kalau jadi penyanyi nggak harus begitu, kalau mau jadi penyanyi dangdut nggak harus berpakaian seperti itu, nggak harus yang gimana-gimana. Pokoknya ya apa ya dididik menjadi penyanyi dangdut yang apa yang berpakaian baik gitu. Tapi tidak dipungkiri juga waktu oleh jadi biduan juga sempet lah, maksudnya kayak biasanya tuh kalau dulu di kampung itu ada kayak musim-musiman gitu loh kak. Jadi Mhm. misalnya tahun ini musim bajunya begini gitu. Sempet juga tidak dipungkiri Oke. ikut gitu juga gitu. Tapi kalau maksudnya Aulia berpakaian seperti itu ya memang niat Aulia hanya ya udah cari uang gitu. Dan dulu tuh nggak belum banyak pengetahuan soal dangdut sampai sejauh sekarang gitu. Ya dulu tuh yang ngikut-ngikut aja gitu loh. Kalau sekarang kan karena udah kuliah juga jadi ilmunya udah lumayan nambah lah gitu. Jadi kalau menurut Aulia untuk teman-teman nih yang baru jadi penyanyi lebih baik eh, apa ya eh, berpakaian lebih tertutup aja gitu.
Kalau boleh tahu honor paling murah atau pada zaman dulu tuh baru-baru tuh berapa sih honornya? Apakah ucapan terima kasih aja ataukah nasi kotak atau emang udah dapat amplop nih kalau jadi Ya, biduan pada saat dulu di kampung tuh? Aulia itu pernah ngerasain digaji itu hasil Mhm. darinya dari uang 50.000. lima Itu puluh ribu. ya dari 50.000 dikasih, terus naik lagi 80.000, terus naik lagi 50.000, naik lagi 60.000, terus naik lagi 80.000, naik lagi 100, 150, 175, naik 200, naik 2,5, sampai di zaman Aulia pada saat itu 300.000. Wih, berarti itu berproses ya udah dari 50 sampai ke 300 itu juga nggak instan. Jadi kayak harus Iya, rajin-rajin manggung. Jadi pelan-pelan wah karena jam terbangnya udah tinggi, langsung harga juga pelan-pelan naik juga berarti pada saat itu ya. iya betul. Kemudian tidak hanya jam terbang, memang kondisi kayak musiman juga Kak. Jadi kayak tahun ini musiman harga biduan segini nih, penyanyi segini gitu. Jadi Oke. itu. Tapi kalau misalnya kayak penyanyi udah senior gitu, ya paling dilebih-lebihin lah dikit gitu. Kalau dari hasil tabungan yang dikumpulkan dari manggung-manggung, kemudian dia nyanyi ke tempat kawinan atau dari panggung ke panggung, udah pernah jadi apa sih? Apakah sudah pernah dibeli sebagai bentuk sesuatu atau memang disimpan aja pada saat itu atau gimana Aulia? Iya, jadi memang alhamdulillahnya oleh itu dari dulu memang dididik sama orang tua tuh harus pinter-pinter ngolah uang gitu. Mhm. Jadi alhamdulillah waktu Aulia jadi penyanyi di kampung juga Aulia nabung, kemudian Aulia kredit motor gitu. Wah. Ya, terus alhamdulillah juga apa ya bisalah dapet bayar sekolah sendiri apa-apa segala Wah. macam. Seneng-seneng banget. Jadi teman-teman bahwa ketika kita yakin usaha kita juga akan menjadi sesuatu yang menjanjikan, kita harus serius menjalankannya dan Tuhan juga pasti akan memberikan rezeki yang tepat di waktu yang tepat Aulia ya. Dan kita harus berani berproses menikmati dari yang 50.000 sampai akhirnya siapa sih yang nggak tahu Aulia kalau kita nonton Indosiar nih. Aulia ini salah satu idola yang ditunggu-tunggu oleh fansnya Aulia. Boleh dong disapa nih Alifers yang sudah nonton hari ini nih. Halo teman-teman Alifers. Makasih ya buat semuanya udah gabung malam hari ini udah nyempetin waktunya. Ini seru banget nih bincang-bincang sama Katria. Luar biasa. Keren banget ininya. Public speakingnya Wih, bagus. masih belajar lah sama-sama Aulia juga kan. Kita bisa karena terbiasa, kita mau karena ada kemauan aja nih. Dan perlu Tria juga informasiin sama teman-teman semua, kalau kalian merasa, Kak, kok aku nggak bisa komen ya? Iya teman-teman, jadi teman-teman wajib dulu follow Tria, follow Aulia, baru teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mau nanya apapun sama Aulia boleh, mau request lagu juga boleh, karena Tria sengaja emang offin Aulia biar tidak semua orang-orang juga bisa bertanya, takutnya ada yang hate speech atau mau komentar yang aneh-aneh, kita kan harus tetap jaga ya. Wah, ternyata ada Mami Ica nih, Ali First Best. Terima kasih Mami Ica udah membantu menyembatani Tria dan juga ikut ngobrol hari ini. Nah, kalau kita lagi persempit nih Aulia, Hmm, kompetisi bernyanyi di Indonesia ini kan banyak banget nih. Ada ya, dari lagu pop lah, ada Indonesian Idol, bener. kemudian ada KDI, ada juga LIDA, ada Dangdut Academy. Apakah Ya, sebelumnya Aulia pernah ikut kompetisi bernyanyi sebelumnya, tapi kenapa akhirnya Aulia mencoba mendaratnya di Dangdut Academy? Apa nih ya. alasannya dan siapa yang menginspirasi Aulia untuk ikut kompetisi bernyanyi seperti Dangdut Academy? Kalau untuk kenapa di Dangdut Academy memang kan Aulia dari kecil genrenya dangdut ya. Jadi Mhm, otomatis Aulia mencari kompetisi yang bergenrekan dangdut gitu. mhm, Terus kalau untuk kenapa bisa di Dangdut Academy, kenapa nggak yang di KDI atau segala macam itu nggak tahu mhm. kenapa. Jadi dulu tuh Aulia memang belum pernah sama sekalipun ikut kompetisi besar. Jangankan eh, kompetisi nyanyi dangdut kayak di kampung-kampung gitu, tingkat provinsi gitu kan biasanya ada tuh Kak, ya kan? Betul. Tingkat kota madya gitu kan. Itu nggak pernah juga karena Aulia dari dulu tuh mikirnya uang aja. Maksudnya kalau Aulia ikut ikut lomba nih sayang jobnya nih gitu. Mending ya udah deh Yes.
boleh nyanyi aja, apa ngejob aja biar dapat duit gitu kan. Paling dulu tuh ya kompetisinya waktu ikut apa kayak mewakili sekolah doang gitu. Nah jadi bisa masuk di Dangdut Academy itu kan waktu itu emang lagi viral-viralnya juga, Dangdut Academy gitu kan. Kemudian Mhm. ada salah satu apa Kak Weni itu kan berasal dari Pontianak ya, Kuburaya gitu. Itu deket banget sama Aulia dan memang udah apa ya temen nyanyi juga gitu di sana. Dan dia berhasil gitu, berhasil mengikuti Dangdut Academy 3 Mhm. di mana pada saat itu orang-orang di Pontianak itu apa ya belum pernah ada yang tembus ke Jakarta dan bisa Oke. seperti Kak Weni gitu. Dan Kak Weni itu buka mata kita semua di Pontianak, kayak oh ternyata tidak hanya orang-orang yang di sekitar Jakarta aja yang bisa berhasil gitu. Ternyata kita ini satu kampung dari Pontianak juga bisa gitu kan. Waktu itu Kak Weni jadi juara DA3 sama juara satu Dangdut Akademi Asia. Jadi itu bener-bener banyak tidak dipungkiri Kak Weni itu memotivasi kita semua untuk mengikuti ajang kompetisi di Indosiar. Jadi pada saat itu yang Aulia dulunya kayak apa cuek aja soal kompetisi kayak ya udahlah nggak mungkin bisa ikutan secara kan kita dari kampung segala Mhm. macem uang nggak ada segala macam buat pergi ke Jakarta gitu kan. Akhirnya waktu itu Aulia kan sering nabung nih, jadi adalah tuh Yes. tabungan Aulia. Nah, tabungan Aulia itu berjumlah 3 juta. 3 juta itu seharusnya Aulia gunakan untuk kuliah, Kak, di salah satu Mhm. universitas dia yang ada di Pontianak. Itu Mhm. Aulia udah daftar, udah urus segala macem, tinggal transaksi uang aja gitu kan. Mhm. Nah, ada informasi mengenai Dangdut Academy ini audisi terakhir itu di Mhm. Jakarta. Nah dulu itu kan nggak seperti sekarang ya kayak kalau LIDA kan seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia itu disediakan tempat audisi. Kalau dulu Yes. itu hanya di kota-kota besar. Jadi mau nggak mau Oke. Aulia yang dari Pontianak harus pergi ke Jakarta. Dan alhamdulillahnya waktu itu uang 3 juta itu Aulia nggak jadikan buat kuliah, tapi Aulia gunain buat beli tiket pesawat, buat ya kok apa makan Aulia di Jakarta gitu. Jadi Aulia memberanikan diri pergi sendirian tanpa ditemani orang tua. Waktu itu berusia 18 tahun, itu Aulia hanya pergi sama temen yang ngikut audisi juga gitu. Jadi barengan pergi ke Jakarta. Bener-bener nggak ada pengalaman, Jakarta nggak tahu, naik pesawat aja baru pertama kali itu. Jadi Wah. itu bener-bener apa ya panik banget kak, bisa bayangin kayak anak kecil yang belum pernah kemana-mana gitu beranikan diri pergi ke Jakarta yang mana orang kita tahu kan Jakarta itu adalah kota besar gitu kan, kotanya Betul. artis ya itu. Jadi alhamdulillahnya ikut audisi ya apa antri-antri dari pagi sampai malam. Alhamdulillah dengan prosesnya ikut audisi dan lolos gitu. Jadi Aulia bersyukur banget pertama kali ikut audisi langsung lolos gitu dan alhamdulillah masih dipercaya juga menjadi juara 3 gitu. Secara kan waktu itu Kak Weni tuh udah apa ya, udah juara satu Asia, juara 2 DA3. Jadi kayak menurut Aulia waktu itu peluang Aulia tuh nggak ada, tapi ternyata alhamdulillah masih ada peluang buat Aulia gitu. Berarti kayak Kak Weni ini memberikan sebuah gerbang buat teman-teman, saudara-saudara yang ada Ya, di Pontianak betul. untuk kayaknya kita tuh punya potensi, cuman kadang-kadang kita nggak confidence aja sih sebenarnya Ya. untuk menunjukkan kemampuannya kita. Dan aku juga kagum banget dengar ceritanya Aulia usia masih belia, kemudian belum pernah naik pesawat, belum pernah ke ibu kota dengan gedung-gedung besar, padatnya penduduk di sana, tapi nekat dan berjuang. Untung ada temannya juga ya, jadi kayak kemana-mana berdua atau nggak sendirilah ya intinya ya. Oh, jangan sedih, saya ditinggalin di bandara. Kenapa? Gimana ceritanya Aduh, tuh? aduh itu kalau diceritain panjang banget Kak, yang pastinya ya itu bagian menurut Aulia itu adalah bagian Yes. dari proses aja. Alhamdulillah waktu itu Aulia masih ditemani sama sama Tuhan. Jadi Tuhan menjaga Aulia pada saat itu dan alhamdulillah pergi dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Itu kalau diceritain memang panjang sih, tapi ya udahlah itu bagian dari proses aja menurut Aulia. Bagian dari proses, penuh perjuangan, dan semua terbayar pada saat lolos sebagai salah satu finalis DA4 dan akhirnya pulang sebagai juara ketiga. Dan
itu sudah perjuangan yang begitu luar biasa, Aulia. Dan kalau Kak Tria kan taunya oke, berproses udah jadi juara. Kita nggak pernah tahu apa rintangan, kesusahan, kesulitan yang Aulia alami pada saat itu. Jadi teman-teman, ketika kalian mau menjadi orang sukses atau juara, jangan pernah instan melihat dia juaranya aja, tapi prosesnya, berapa pengeluaran yang dia keluarkan, apa yang dia sudah korbankan, uang yang harus buat kuliah tapi akhirnya untuk kompetisi, tapi at the end semua terbayar. Akhirnya kuliah dapat, Ya, kompetisi akhirnya dapat, dan mengharumkan nama Pontianak ya, Aulia ya. alhamdulillah Kak Tria, itu rezeki yang besar dari Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi boleh dong kasih tahu apa sih lagu Pamungkas yang meloloskan Aulia sebagai salah satu finalis waktu audisi pertama tuh, lagunya apa, dan apa pengalaman Aulia pada saat itu? Menyangka nggak sih nyanyi di depan dewan juri dan akhirnya Aulia dapat kesempatan untuk ada di panggung besar Indosiar. Ya, wah itu waktu audisi tuh ya Kak, perjuangannya luar biasa loh. Oleh baru ngerasain. Dan Kakak bayangin dari jam 7 pagi kita udah antri nih Mhm. sampai 2 siang itu gimana bayangin kaki kita pegelnya minta ampun, panas, nggak ada atap gitu, maksudnya nggak disediain tenda atau apa gitu. Jadi bener-bener plong kita kayak upacara gitu loh. Jadi itu Aulia antrian keberapa ya waktu itu 9 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Wah. Iya, jadi eh pas udah antri, terus pas giliran Aulia ya ikutlah step 1, step 2, step 3-nya gitu kan. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kemudian apa ini ikut video booth, masuk di video booth itu katanya lolos nih video booth. Nanti katanya ditelepon ya sekitar malam malam lah gitu Mhm. katanya, ditelepon sekitar jam 8 malam katanya gitu. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya waktu itu karena Aulia belum punya penginapan, Aulia tidur tuh di masjidnya Indosiar. Di masjid, Serius? tidur di masjidnya Indosiar sembari nunggu teman-teman yang lain nih. Ada teman Aulia yang apa masih ikut audisi gitu, maksudnya dia belum selesai gitu audisinya, jadi kita sembari nunggu aja lah. Akhirnya dibolehin tuh kan tidur di tidur di masjidnya Indosiar. Kemudian di situ Aulia udah patah semangat tuh Kak, udah Mhm. putus asa karena katanya jam 8 tapi nggak ada telepon kan. Yes. Ditunggu-tunggu kok nggak ada gitu kan. Aulia juga udah sedih banget. Kayak Aulia mikir gini, ya udah deh kalau misalnya memang gak lulus ini aku nggak mau ikutan lagi karena memang Mhm. capek banget banget itu sampai banget gitu. Gak bisa berdiri aja dari jam 7 siang kita berdiri gitu. Kamu gitu. Jadi Aulia bilang ya udah kalau nggak lulus ini Aulia nggak mau lagi ikut kompetisi gitu. Terus pas azan subuh, mau azan subuh, Aulia udah mau curhat kan sama orang tua. Kayak apa Mhm. Aulia mau bilang kalau nggak lolos ke juri artis gitu. Ternyata pas azan subuh ditelepon sama pihak Indosiar. Iya, bilangnya selamat ya lolos. Katanya, aduh itu udah seneng banget. Terus besoknya katanya ikut juri artis ya katanya. Ya udah masuklah ke juri artis kan besoknya itu kita siap-siap ketemu sama King Nasar, Bunda Inul sama Uda Benigno. Nah Mhm. itu lagu Pamungkas Aulia itu Mata Hatiku. Mata Hatiku penutupnya itu Bimbang. Nah, lagu Bimbang itu adalah memang lagu favorit Aulia dan apa menurut Aulia yakin sama lagu itu gitu kan. Akhirnya Aulia nyanyi lagu itu dan nggak ada komentar yang terlalu berlebihan. Alhamdulillah dapat golden ticket. Dapat golden ticket tidak langsung masuk tuh. Wah, Disuruh lagi terus? nunggu telepon. Jadi dari 30 apa 40 orang gitu dapat golden ticket, yang dipilih itu hanya 5 atau 3 orang gitu. Kalau nggak salah saya 5 ya. Apa 3 gitu. Jadi ya, jadi dari semua yang dapat golden ticket itu dipilih lagi. Berarti golden ticket itu tidak menjamin akan langsung masuk ke panggung besar gitu berarti ya? Bener, dipilih lagi Hmm. kita. Terus setelah dapat golden ticket, ternyata lama tuh katanya telepon apa sekitar 1 mingguan. Akhirnya ya udah dari abis juri artis lalu pulang ke kampung, pulang ke kampung, terus nunggulah sembari telepon kok berhari-hari 3 hari, udah 3 hari kok nggak ada ya gitu kan, telepon kirain nggak lolos ya udahlah pasrah aja gitu kan, kirain bener-bener nggak lolos gitu. Mhm. Eh
hari apa gitu malam-malam jam tujuan gitu jam-jam segini dapat telepon dari Indosiar, selamat ya kamu lolos ke babak 34 besar dan tanggal sekian 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 kamu datang ke Jakarta bawa ini bawa itu. Wah itu seneng banget, itu bener-bener berurai air sama gitu, proses yang panjang dan akhirnya bisa masuk ke panggung megahnya Indosiar gitu. Boleh dong kita diajak flashback lagi pada zaman-zaman audisi. Mungkin Aulia mau nyanyi lagu mana nih? Bimbang juga boleh biar kita Oke, bernostalgia lagi, kangen-kangen nih sama pengalaman perjalanan karir seorang Aulia. kalau diceritain tuh Kak, kayaknya satu buku nggak selesai deh. Ya udah aku nyanyi ya sedikit lagu Bimbang. Boleh, silakan Aulia. Berduakah kau di sana, sendirikah kau di sana, lama sudah aku merana, ha, lama sudah ku merana. Oke. Keren, keren, keren. Itu sebagai awal Eh, pembuka dulu ya teman-teman. ngomong-ngomong Katria bisa nyanyi nggak? Aduh, ini aku susah jawabnya teman-teman ya. Aulia, Katria ngomong aja fales, apalagi nyanyi Aulia. Jadi Kak, jangan harap ya Katria akan nyanyi dan kalau nyanyi ntar semua pada bubar Aulia. Ini kemarin juga banyak minta Katria nyanyi dong, nyanyi dong. Please teman-teman, Tria punya porsinya. Udahlah Tria dibagi MC, bagian MC aja deh kalau nyanyi. Biarlah kakak-kakak yang cantik ini yang punya panggungnya gitu loh. Aduh. Yang merendah teman-teman, jangan sedih. Suaranya, kita langsung buar gitu. Aulia udah pernah ke Bali belum sebelumnya nih? Belum. Wih, nanti Katria coba agendakan sama Mami Ica. Mudah-mudahan Ya, ketika kesibukan udah nggak padat, mudah-mudahan ada waktu untuk liburan ke Bali. Nanti kita jalan-jalan di Bali ya. asik. Jadi sekarang Katria ini posisinya ada di Bali ya? Katria lagi ada di Bali dan sedang melanjutkan pendidikan S2 juga di Jakarta Wow. tapi online. Wow, keren. Mudah-mudahan aku bisa mengikuti jejak Katria. Amin. Pokoknya Amin. karir harus tetap jalan, pendidikan harus tetap jalan, dan pasangan juga harus tetap jalan. Jadi sekali semua tuh harus berjalan berbarengan. Jangan sampai kita kayak naik turun gitu ya, Aulia Iya, ya. iya, Jadi iya. kan Harus kadang-kadang ya. betul harus balance. Karena kan pacar itu juga memberikan kita semangat ya di kala kita lagi capek, lagi down. Jadi mereka-mereka lah yang membangkitkan, ayo ingat apa yang kamu ingin capai. Jadi kadang-kadang rasa capek, rasa lelah itu hilang begitu saja karena ada sang kekasih yang memberikan semangat. Aduh. Ini Mami Ica bilang nih, lumba-lumba liburan ke Bali nanti Kak Tria. Siap. Tria tunggu pokoknya lumba-lumbanya Mami Ica datang ke Bali pokoknya. Oke. Nah, Oke. ini kan makin malam, makin seru, makin heboh. Tria mau cek ombak dulu nih yang nonton pada malam hari ini. Alivers dari mana aja? Boleh dong sebutin kalian dari provinsi mana atau daerah mana? Nanti Tria akan bacakan satu persatu. Dan sembari ini kita mau quiz-quizan boleh nggak, Aulia? Boleh dong. Oke, jadi biar nggak terlalu tegang penuh pertanyaan, jadi kita main seru-seruan Ya. dulu. Mau kenal Aulia lebih dalam lagi dengan beberapa pertanyaan, tapi tidak boleh diklarifikasi. Klarifikasinya nanti aja setelah pertanyaannya selesai dijawab. Oke. Jadi Oke? ya atau tidak? Aku cuma memilih ada dua pilihan, nanti Aulia tinggal pilih salah satunya aja. Oke, sip. Oke. Oke, baik. Aulia sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, nyanyi salah lirik atau nyanyi salah nada? Salah lirik. Salah lirik. Ya. Nyanyi kehujanan atau nyanyi kepanasan? Nyanyi kepanasan. Nyanyi kepanasan. Nyanyi tanpa alis atau nyanyi tanpa lipstick? Lipstick. Tanpa aduh. Tanpa lipstick, oke. Ya. Cantik berwawasan luas atau cantik beretika? Cantik berwawasan luas. Luas. Cantik terkenal, cewek terkenal atau cewek karismatik? Cewek karismatik. Karismatik. Ya. Dangdut Melayu atau dangdut klasik? Dangdut klasik deh. Dangdut klasik. Ya. Cowok jago ngedance atau cowok jago main alat musik? Oh my god. Ngedance aja deh. Ngedance.
Cowok kumisan atau cowok jenggotan? Cowok apa? Maaf. Cowok kumisan atau cowok jenggotan? Jenggotan aja deh. Ya, Jenggotan. Pendidikan atau karir? waduh, Harus salah satu, pendidikan atau karir? karir. Karir. AA Irfan atau Abi Ramzi? Nah, dua-duanya deket. Harus salah satu. Ih, sumpah dua-duanya aku deket loh. Semua aku tanya harus bisa menjawab salah satu. AA Irfan atau Abi Ramzi? Irfan deh. AA Irfan. Mm-mm. Bunda Iis Dahlia atau Bunda Inul Daratista? Aduh, Bunda Indul deh, Bunda yang sering Inul. ketemu. 3 kata untuk Dangdut Academy. 3 kata untuk Dangdut Academy. Best, mantap, berkah. Best, mantap, berkah. 3 kata untuk Indosiar. 3 kata. Aduh. Eh, tempat cari duit tuh. Tempat cari duit. Oke. 3 kata untuk Alivers. Ah, eh, terbaik, keren, berkualitas. Terbaik, keren, berkualitas. Semua pertanyaan sudah dijawab sama Yeay! Aulia. Keren. Wih. Walaupun sedikit berpikir mau jawab apa, tapi semua sudah terjawab dengan baik. Dan no offense semua teman-teman atau fans dari Alivers ya. Jadi ini cuma pilihan aja, bukan berarti dia langsung berpihak kepada siapa. Memang Tria harus membuat sebuah pilihan-pilihan yang berat untuk dipilih. Sebelum Tria mau Aulia klarifikasi, Tria mau sapa-sapa dulu Alivers yang udah join sama kita dari tadi. Tria mau sapa-sapa dari daerah mana aja nih? Ada Oke. dulu, wah itu di Kalimantan Barat itu tempat Aul. Di mana, Au? Itu Kapuas Hulu. Oke. Nggak terlalu dekat sih dari Pontianak, tapi masih di Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Kemudian ada dari Jawa Tengah. Ada Iya, dari Jawa Barat. Ada dari Malang. Makassar hadir. Kemudian ada Jakarta, Kalbar, Sulawesi Barat, Pontianak, Tangerang, Boyolali, Cirebon, Pasuruan, Sumatera Utara, Lampung, Lumajang, Bekasi, Kapuas. Wah, ternyata emang seluruh Indonesia ini hadir spesial untuk menyaksikan Aulia, dan ternyata banyak dari saudara-saudara kita nih sayang sama Aulia. Buktinya hari ini mereka nonton Aulia. Thank you guys. Wah, tadi ada pilihan-pilihan yang sedikit agak mengulik. Kenapa memilih cowok jago ngedance dibandingkan cowok jago main alat musik nih? Karena posisinya sekarang Aul lagi sama cowok yang pinter ngedance. Ih, setia banget ya, dia nggak pernah mau melenceng. Pokoknya apa yang ada, apa yang dirasain, itu yang diutarakan sama Aulia. Kemudian pendidikan atau karir? Kenapa nih lebih memilih karir? Kalau karir kita bagus, kemudian pasti kalau karir bagus kan menghasilkan beberapa pundi-pundi uang ya. Betul. Uangnya itu buat kita gunain buat kuliah gitu. Mantap. Jadi kan memang kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu rezeki kita seperti apa, Aulia ya. Tapi ketika kita sudah memiliki rezeki dan kita masih ada niat untuk melanjutkan pendidikan, itu dipermudah karena uang sudah ada, sehingga kita tinggal memilih mau memilih kampus yang mana, jurusan yang mana sesuai dengan pilihan kita. Tapi dari profesi sekarang sebagai penyanyi, kenapa sih memilih jurusan PR? Kenapa nggak cari jurusan yang lain nih? Ya, jadi Aulia kenapa milih jurusan PR? Karena kan PR berkaitan langsung dengan komunikasi ya. Betul. Jadi Aulia itu merasa Aulia kan punya kekurangan nih di public speakingnya. Kemudian pembendaharaan bahasa Indonesia Aulia itu dulu sangat kurang karena sehari-hari Aulia itu menggunakan bahasa Melayu. Itu seperti kayak Malaysia. Boleh dong contoh satu kalimat bahasa Melayunya Aulia seperti apa sih? Oke, di sini kan tadi ada teman-teman dari Pontianak ya. Aulia sapa ya teman yang di Pontianak. Hai budak-budak, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehat. Ngomong-ngomong kita ada makan belum nih?
kalau belum makan aku harus makan. Soalnya di sekarang nih kita kan lagi ada corona nih. Nanti kalau tak makan nanti kesehatan kita berkurang, oke? Jadi kita harus menjaga kesehatan dengan makan, minum yang cukup. Mantap. Ih, ini kayak nonton Upin Ipin secara langsung ya jadinya ya. Campur tuh. Kalau enggak biasa kalau sebut R itu kayak Mm-mm. R. Tuh Kak, R. Oh, berarti sebenarnya mereka bukan tidak bisa ngomong R, tapi memang pelafalannya seperti itu ya? Iya, betul, kayak R gitu. Misalnya tuh kan misalnya Oh iya iya iya, nggak apa-apa. Sudah natural, sudah alami itu. ya misalnya kabar kan. Tadi kan aku bilang Mhm. apa kabar? Harusnya tuh kayak apa kabar? Mana ya Koni tak Oke. mana kamu kok baru kelihatan gitu. Oh, berarti sebelum sebelum Aulia ke Jakarta memang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari berarti ya, baik itu di pergaulan, rumah, dan teman-teman ya? Ya, betul. Jadi Aulia merasa waktu Aulia audisi, itu Aulia kesulitan sekali diajak komunikasi. Aulia kayak em, antara takut, maksudnya takut jadi salah paham gitu sama apa yang Aulia ucapkan gitu kan. Dan itu Mhm. dulu sering banget terjadi. Maksudnya kayak kalau Aulia ngobrol yang menurut Aulia ini udah bagus nih apa diucapkan, tapi menurut orang itu yang maksudnya orang-orang yang di sini tuh kayak itu tuh nggak harus lo ucapin gitu, ada kata-kata lain yang, Oke. nah itu tuh sering banget terjadi Kak, jadi miskomunikasi antara Aul dengan lawan bicara Aulia gitu kan. Jadi Aul merasa Aulia kekurangan Aulia di situ. Akhirnya Aulia kuliah dari audisi, selesai audisi kan 2017, Mhm. 2018 langsung daftar kuliah. Dan gak tahu kenapa di situ ada pilihan kan, waktu itu Aulia bingung nih mau ngambil apa ya gitu, maksudnya nggak Mhm. ada referensi juga gitu kan. Akhirnya si mbaknya bilang jurusan ilmu komunikasi aja katanya Kak, biar sesuai sama pekerjaan kamu, ada apa aja di situ gitu kan, ada jurnalistik, ada Iya. broadcast, ada mas katanya gitu. Kalau jurnalistik jadi apa, lebih ke Mhm. wartawan katanya. Kalau broadcast lebih ke kayak apa ya, tim-tim kayak di belakang layar TV gitulah kan, kayak kreatif gitu segala macam. Oh gitu, dia bilang ya. Kalau humas itu ya lebih ke ilmu komunikasi, kayak lebih ke sosialisasi aja ke sama orang-orang. Oh ya udah gitu. Soalnya waktu itu dia juga apa eh, kasih penjelasannya tuh singkat. Akhirnya ya Mhm. udah aja gitu yang berhubungan sama banyak orang gitu. Akhirnya Yes. ya tuh kan aku diketawain tuh sama Mami Ica. Wow. Akhirnya ya aku pilih itu yang humas yang berhubungan sama banyak orang gitu. Dan alhamdulillah kerasa banget perubahannya sekarang, kayak lebih nyambung aja gitu ngobrol sama orang, lebih pede gitu. Mudah-mudahan Aulia ini bisa menjadi role model atau barometer jadi teman-teman yang lainnya ketika Iya. zaman seperti ini, ketika kita sudah menikmati apa yang kita dapatkan, kita tidak lupa untuk meninggalkan, tidak melupakan yang namanya pendidikan, karena kan pendidikan itu juga harus kita miliki agar kita juga wawasan juga semakin luas, kita juga bisa menempatkan diri di mana kita berada, dan kita juga bisa mengatur pola bahasa kita dengan siapa kita berbicara. Kan nggak bisa ya bahasa pergaulan kita pakai dengan orang pejabat-pejabat. Jadi kita memang perlu banyak belajar, dan Tria pun sampai saat ini juga masih belajar, Aulia, karena apa, ilmu tuh nggak akan pernah habis, dan jangan pernah puas dengan apa yang kita punya, itulah pada intinya sebenarnya. Hmm. Sampai kalau kan Aulia sekarang maksudnya udah ngerasa ada perubahannya gitu. Sekarang aja masih miskomunikasi gitu sama orang, tapi orangnya sih yang kayak oh. Nggak apa-apa lah, hal yang paling baik lah ketika kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, Ya. itu udah paling bagus sebenarnya. Jangan sampai kita kayak denial dengan enggak, gue nggak kayak gini. Tapi ketika kita sudah sadar kita ada kekurangan dan ada kesalahan, itu sudah hal yang paling diapresiasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Siap. sekarang Kak Tria mau lanjut dulu nih, Aulia, di zaman Dangdut Academy. Kebayang nggak sih jadi juara 3 dan membawa nama baik Pontianak di pertelevisian Indonesia yang ditonton jutaan masyarakat pada saat itu? Iya tadi kan oleh tadi sebelumnya oleh udah sempet bahas juga, maksudnya nggak yakin ada peluang gitu untuk Aulia karena secara Kak Weni tuh udah diambil semua gitu, maksudnya juara 2
dia, juara satu di Asia dia gitu. Menurut Aulia nggak ada peluang gitu buat Aulia waktu itu. Tapi nggak tahu ya, memang masya Allah rezeki. Dan waktu itu Aulia juga menyadari bahwa penampilan Aulia waktu-waktu itu D4 itu nggak bagus-bagus banget karena Aulia memang apa ya, mentalnya nggak kuat Kak waktu itu. Jadi ya karena KW ini baru gitu kan meraih juara, jadi ya mungkin banyaklah pendukung pendukung KW ini dulu yang apa ya, biasalah netizen gitu kan kayak ngejatuhin kita gitu. Jadi dulu permasalahannya Oke. adalah Aulia mentalnya nggak kuat, akhirnya terpengaruh sama omongan-omongan netizen gitu. Akhirnya ke bawah lah sampai ke atas panggung dan itu mempengaruhinya seperti kayak Oke. kemudian Aulia itu kayak nggak ada gairah, kayak nggak ada keinginan gitu untuk ikut kompetisi itu. Padahal kalau dipikir orang, maksudnya orang mikir banyak loh yang pengen kayak kamu gitu kan. Nah waktu itu Aulia nggak Mhm. mikir itunya, kayak ya itu Aulia terpengaruh gitu sama omongan netizen waktu pada saat itu. Dan akhirnya ya itulah nggak tahu, maksudnya rezeki, masih rezeki aja Kak, dapat juara, masih masih bergelar juara 3 gitu kan. Nah pada saat Dangdut Akademi Asia, di situ Aule mulai bangkit tuh. Mulai bangkit, Aule mulai ya alhamdulillah Aule bertemu sama orang-orang hebat yang apa ya ngasih masukan, saran segala macam, termasuk juga Mami Ica yang selalu setiap hari sampai saat ini ngomel terus. Tapi ngomel yang membangun ya untuk kita Iya, jadi lebih semangat dan bergairah melakukan segala sesuatunya ya. banget Kak. Mm-mm. Pada saat itu Seperti siapa sih sebenarnya pesaing terberat di Dangdut Academy waktu itu yang ngebuat Aulia, wah dari awal udah kelihatan nih ini punya potensi untuk jadi pemenang. gimana Kak tadi maaf jaringannya? Oke, aku juga di sini agak sedikit putus-putus sih suaranya Aulia, tapi mudah-mudahan Aulia bisa dengar lebih clear juga ya suaranya Tria. Ya, oke. Bagaimana cara Aulia pada saat itu mungkin udah dijelasin juga kayak kehilangan semangat dan gairah ya. Tapi pada Uh, saat di Dangdut Academy pada saat itu siapa yang sudah kelihatan menonjol dari awal sampai akhir-akhir itu? Apakah itu menjadi beban juga nggak sih buat Aulia? Wah dia kok makin hari makin bagus, sedangkan aku malah menurun dan lain sebagainya. Apakah pada saat itu ada hal-hal yang ngebuat Aulia makin nggak bersemangat atau ada hal yang ngebuat Aulia balik lagi ingat kita sedang berkompetisi pada saat itu? Ya, memang kalau untuk dulu apa lawan Dangdut Akademi 4 itu yang diadain Indosiar itu memang anak-anaknya peserta itu luar biasa Kak. Suaranya Mhm. udah mateng semua gitu kan. Waktu itu banyak banget yang bagus-bagus. Itu juga jadi salah satu Aulia kayak wah, apalagi ada waktu itu teman teman Aulia yang sampai sekarang masih berkomunikasi dengan baik itu ada Azizah Maumere. Mhm. Itu dia dulu pernah juara juga di ajang kompetisi lain gitu kan. Nah, itu Mhm. wah, ada dia loh di sini gitu kan. Maksudnya satu angkatan sama kita. Waduh, ada dia kan udah pernah juara gitu. Itu juga salah satu Mhm. wah, bisa nggak ya gitu. Terus juga Yes. kayak dulu tuh Vildan, Papa Vildan itu Mhm. dari dulu dia luar biasa sih auranya, kayak dari dulu tuh dia udah viral gitu kan. Itu juga kayak waduh gitu, udah ada yang bagus banget. Ah, pokoknya banyak deh Kak yang bagus. Banyak ya. Juga jadi salah satu apa ya, pengaruh perform kita juga di atas panggung gitu. Mungkin pada saat itu mungkin usia juga masih belia, belum bisa memilih dan memfilter mana yang kita bisa dengar, mana yang kita bisa terima. Akhirnya ada komen-komen dari netizen, kemudian juga melihat pesaing itu juga semakin berat, makin bagus. Jadi kayak ada tekanan pada saat itu untuk lebih baik, tapi kayak malah ngedrop jatuhnya pada saat itu berarti ya. Tapi Iya. kalau kita sudah melihat perjalanan di Dangdut Akademi 4 sebagai juara 3, di Dangdut Akademi Asia ketiga sebagai juara 3, mungkin memang jodohnya di juara 3. Dan ternyata aku melihat di sini ada single-single yang sudah Aulia luncurkan, ada Bintang Terindah, ada Cinta Tak Bertuan. Gimana sih perasaan seorang penyanyi dari Pontianak akhirnya punya single yang bisa diterima oleh banyak orang dan sekarang bisa dinikmati? Apakah menyangka nih punya single-single sampai sampai saat ini Aulia?
Ah, memang nggak nyangka ya Kak, maksudnya ternyata Aulia dengan proses yang panjang, yang ya berliku-liku lah ya, Aulia ngerasa proses itu tidak mudah gitu. Jadi nggak nyangka sih sekarang ini bisa memiliki 2 single gitu. Ya walaupun untuk teman-teman yang seangkatan Aulia tuh singlenya udah pada banyak gitu kan. Tapi itu tidak jadi masalah buat Aulia. Maksudnya gini, kayak kita ini kan apa ya, penyanyi dangdut ya. Jadi Yes. Aulia single bukanlah ajang perlombaan kayak oh, aku di dunia industri udah sekian sekian tahun dan aku udah punya single segini loh gitu. Kamu udah berapa lama di dunia industri tapi kok kamu baru segini gitu. Itu bukan ajang perlombaan untuk kalian, tapi bagaimana caranya kita ini anak-anak muda, penyanyi dangdut muda bisa melestarikan musik dangdut gitu yang sudah apa ya? Yang sudah dibawa oleh senior-senior kita gitu. Jadi bagaimana caranya kita penyanyi dangdut muda ini membawa musik dangdut lebih baik lagi untuk ke depan. Apa ya, menjadikan musik dangdut bisa dicintai orang luar negeri gitu. Atau sekarang yang lagi viral kayak apa ya, K-pop gitu bisa bisa ikutan nyanyi dangdut juga gitu kan. Gitu. Jadi itu aja sih maksudnya Aulia bersyukur sekarang bisa memiliki 2 single yang bergenrekan musik dangdut dan mudah-mudahan Aulia dan teman-teman Aulia bisa melestarikan musik dangdut ini Yes. sampai nanti ada penggantinya lagi gitu. Berarti pada dasarnya adalah single itu bukan menjadi tolak ukur keberhasilan orang dalam bernyanyi ya Aulia ya, tapi bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menginspirasi dan tetap membudidayakan lagu dangdut ini. Karena kalau Kak Tria lihat Aulia ya, hampir di semua acara, nggak hanya acara di kampung-kampung, nggak hanya juga acara pejabat-pejabat, lagu dangdut tuh udah banyak. Jadi kita nggak perlu gengsi juga untuk nyanyi lagu dangdut, menggoyangkan jempol dan badan kita, karena ini tuh adalah lagu yang bisa mempersatukan kita. Mana ada lagu selain lagu dangdut yang bisa kayak ngajak orang tuh bareng-bareng, nyanyi Ya, bareng, joget bareng, dan jangan pernah malu untuk nyanyi lagu dangdut. Setuju, Aulia? setuju banget. Apalagi sekarang dangdut udah dikemas sedemikian rupa apa aransemennya gitu. Jadi udah enak dinikmati sekarang mah. Tinggal pilih aja Betul. mau mana gitu. Betul, dangdut bisa go internasional. Yang penting bagaimana cara pembawaan dan mengemas lagu dangdut tersebut Ya, bisa dinikmati juga di seluruh dunia. Tapi ya. sebelum kita masuk ke single yang terbarunya, boleh dong dinyanyiin lagu Bintang Terindah untuk Ya. mengobati rasa rindu kita sebagai Alivers di sini, melihat idola kita yang begitu cantik, mempesona, cetar membahana di live Ngobras. Bintang terindah ya. Yes. Aduh, refnya gimana ya? Lupa oleh ini. Oke, Eh, tarik nafas dulu Aulia. Kak Tria kirimkan ilmu dari Bali. Mudah-mudahan Aulia bisa menangkap ilmu ini dan ingat lagu Bintang Terindah. Cia! Oke, langsung aja ya. Siap. Ku ingin dirimu tahu bahwa diriku mencintaimu, hanya dirimu satu untukku yang menerangi setiap malamku. Kurang lebih seperti itulah ya. Keren, 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 Aulia. Uh, nyanyi dikit aja, hatiku tuh kayak udah berbunga-bunga gitu. Udah lihat orangnya cantik, suaranya merdu, punya pendidikan yang cukup tinggi. Apa sih yang kurang dari Aulia ini? Kayaknya udah paket komplit rasanya Aulia ya. Aduh, Masya Allah, dipuji-puji terus deh. Nah, kemarin kan Kak Tria tuh hampir 3 hari belakangan ini rutin untuk sharing tentang flyer Ngobras, ngobrol bareng artis sama Aulia. Dan Kak Tria juga memberikan kolom pertanyaan buat mereka yang ingin bertanya langsung nih sama Aulia. Dan Kak Tria bungkus 2 pertanyaan yang mungkin Aulia bisa jawab sekaligus aja ya. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan dari Alivers_Jawa Timur. Apa yang diajarkan orang tua ke Aulia sehingga Aulia menjadi cewek yang kuat seperti sekarang? Dan ada dari Ayu Subandi, bagaimana cara Aulia mempertahankan eksistensi di dunia entertain? Tadi pertanyaan pertama gimana, Kak? Maaf.
Apa nih yang disampaikan oleh orang tua Oh atau ya, apa yang ditanamkan oleh orang tua sampai bisa menjadi sekuat sekarang ini? ya, ya. Ya, jadi memang alhamdulillahnya Aulia memiliki orang tua yang luar biasa ya. Walaupun mereka dulu tuh galak, suka pukulin Aulia kan. Ya, orang tua Aulia tuh galak banget, Kak. Jadi, Oke. tapi balik kegalakan mereka itu ya, itulah mereka mendidik Aulia itu supaya mungkin Tuhan tuh udah tak, maksudnya udah menggariskan bahwa Aulia memiliki orang tua seperti mereka itu ya karena Aulia nanti di umur yang segini gitu, maksudnya kamu nanti bakalan berada di kota besar nih, di mana kamu Yes. harus berjuang sendirian gitu. Jadi eh, waktu dulu orang tua Aulia galak, terus juga ya di balik galaknya dia selalu pesan bahwa Aulia harus mandiri katanya. Aulia itu harus mandiri, nggak boleh manja, nggak boleh eh apa dikit-dikit dikit-dikit takut gitu, maksudnya dikit-dikit minta tolong sama orang gitu. Jadi itu yang ditanamkan kedua orang tua Aulia. Jangan sedih ya, Aulia dulu waktu sebelum sekolah aja udah nyuci piring, Aulia cuci piring, bersih-bersih, suruh masak, padahal belum sekolah loh Aulia itu. Terus Wih. ya, terus kalau udah malam itu Aulia apa diajarin baca itu harus bisa lagi. Terus Aulia inget waktu itu dulu gara-gara nggak bisa nyebut bukan eh eh, gara-gara nggak bisa nulis angka 2. Jadi Mhm. Aulia itu kan disuruh tulis angka 2, Aulia tuh nggak bisa, Mhm. Aulia tulisnya Z, Z gitu. Oke. Itu udah dipukulin Aulia, nangis Aulia kan gara-gara nggak bisa tulis angka 2 gitu. Itu sih jadi salah satu bentuk kayak apa ya, memang Aulia diajarin keras ya karena memang Aulia sekarang apa ya berada di posisi yang keras juga gitu kan, maksudnya di Jakarta sendirian segala macem gitu kan, jadi ya itulah. Terus juga terus untuk pertanyaan kedua ya tadi, gimana caranya Mempertahankan eksistensi. ya mempertahankan eksistensi? Huh, emang agak sulit sih ya sebenarnya, apalagi tidak dipungkiri kayak banyak pesaing lah ya, tidak hanya di dunia tarik suara ya, dimanapun setiap pekerjaan pasti ada pesaingnya juga gitu. Tapi bagaimana caranya ya kita apa ya, selain berdoa selalu meminta sama Tuhan, maksudnya diberikan kelancaran untuk karir, tapi di balik itu kita juga pasti berusaha kayak apa ya, apa sih yang harus aku update setiap harinya gitu, biar ada apa, biar ada kemajuan seperti kayak Aulia apa ya, belajar nyanyi bahasa Inggris, kemudian nyanyi bahasa Korea juga, itu Aulia nyanyi bahasa India gitu juga Aulia pelajari dikit-dikit gitu setiap harinya biar ada upgrade gitu kan di dirinya kita gitu. Terus apalagi ya, terus ya paling Aulia selain itu Aulia juga buka-buka referensi kayak gimana sih perjuangannya senior-senior Aulia dulu, apa yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian ya Aulia juga sharing sama senior-senior Aulia gitu. Maksudnya Aulia minta bekal untuk Aulia gitu supaya apa ya, supaya karir Aulia lancar gitu. Kemudian apa ya? Itu sih selalu mengupgrade diri sih, Kak. Itu aja sih. Berarti Katria dapat simpulkan bahwa untuk tetap bisa eksis adalah tetap memperkaya diri dengan segala referensi dari bernyanyi, tidak hanya lagu dangdut aja dengan bahasa Inggris, kemudian lagu lain-lainnya untuk biar kita juga multi dalam bernyanyi ya, sehingga kita juga bisa menempatkan diri pada saat kapanpun, diminta kapanpun, lagu apapun bisa. Dan mungkin juga tetap menjaga hubungan yang baik dengan para fans. Ketika kita bisa menjaga hubungan yang baik, eksistensi kita juga akan makin bertahan dan disupport oleh Alivers tentunya. Dan mungkin Iya, Katria juga bisa menyikapi bahwa mungkin kekerasan yang diberikan oleh orang tua itu untuk mendidik kita bisa menjadi jauh lebih mandiri, karena kan kehidupan yang lebih nyata sekarang ini kan jauh lebih berat, sehingga kita sudah tersetting mental yang lebih kuat dan kita terbiasa untuk hidup mandiri, dan jadikan pengalaman itu menjadi pengalaman yang berharga buat Aulia. Tapi mudah-mudahan nanti ketika sudah berkeluarga, Aulia punya keturunan, mudah-mudahan bisa menerapkan dengan cara yang lebih baik lagi, lebih ya, kekinian lagi, karena ya, kan tidak semua anak-anak bisa ya. menerima penerapan sekeras itu. Tapi Aulia adalah orang yang hebat, sudah berani bercerita dan bisa menjadi
barometer untuk kita semua. Tria apresiasi sekali dengan cara Aulia bercerita loh, karena nggak semua orang berani menceritakan pengalaman waktu kecil ketika dia mendapatkan kekerasan yang mungkin nggak sepantasnya, ataupun Iya, mungkin kita anggap aja lah ya, pada zaman dulu mungkin di desa SDM orang tua kita nggak secerdas orang-orang sekarang, sehingga cara memperlakukan kita berbeda. Tapi sebenarnya tujuan orang kita tuh sayang sama kita, iya Aulia ya. banget Kak. Aduh, aku seneng banget deh. Setiap apa yang aku lihat utarakan diluruskan ya sama Katria. Kita udah sehati, udah connect, apa yang Aulia pikirkan Katria udah bisa tangkep nih di sini gitu. Jaringan kita bagus nih. Nih, apa nih harapan buat Aulia ke depan? Apa nih target yang ingin Aulia capai lagi di mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau nikah di usia berapa nih? Di atas 30 atau di bawah 30? Wah, ini kok aduh, Aulia pusing banget ini. Kayak Aulia buat ya. Kayak semua teman-teman Aulia tuh udah nikah, apalagi sekarang lagi ada pasangan yang viral kayak aduh gemes gitu pengen nikah. Sampai galau loh, Aulia tuh malah kalau malam-malam kan tidur kayak, iya Aulia kayaknya pengen nikah deh, tapi umur berapa ya gitu. Itu yang jadi kayaknya yang jadi permasalahan Aulia sekarang deh. Maksudnya Aulia tuh bingung gitu antara pengen berkeluarga atau karir. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau ngikutin hasrat kayak ngikutin ya hasrat gitu, maksudnya Aulia pengen nikah gitu kan, biar nggak ya pengen bahagia aja gitu. Tapi kan dipikir-pikir Yes. lagi, Aulia lihat kedua orang tua Aulia, keluarga Aulia masih banyak yang membutuhkan Aulia gitu kan. Jadi Yes. Aulia apa ya, sembari cari jodoh yang baik gitu ya kan, ya Aulia berkarir dulu lah gitu. Eh, Selesaiin kuliah dulu, jadi anak yang baik Setuju. dulu. Aulia ya walaupun gak bisa balas semua apa kebaikan orang tua kita, tapi setidaknya Aulia membantu perekonomian mereka di masa tua ini yang mereka tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Jadi Aulia pengen berguna dulu buat keluarga gitu sih untuk saat ini. Setuju. Setuju saran Katria, memang pendidikan kita selesaikan dulu, karena kan kalau kita berumah tangga masih mengenyam pendidikan, takutnya pikiran malah bercabang. Ya, Jadi ketika pendidikan udah betul. kelar, kemudian udah bisa ngebagian orang tua, dan waktunya adalah membahagiakan diri sendiri. Karena siapa lagi yang bisa membahagiakan diri kita kalau bukan diri kita sendiri kan? Ya mungkin dengan cara menikah bisa bahagia, mudah-mudahan bisa memilih orang yang tepat, dan dia bisa menjadi imam terbaik buat Aulia nanti. Betul. Amin. Ya Allah. Ya Allah, amin, 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 amin. Aduh, terima kasih Kak Ica. Aku dipertemukan dengan Aulia. Cara berpikirnya udah dewasa, punya Waduh. prestasi yang gemilang. Karena jarang aja ya kita bisa ketemu sama teman-teman yang cara berpikirnya berbeda. Mungkin kemudian punya pengalaman hidup yang begitu luar biasa, yang bisa menginspirasi banyak orang sih Aulia. Dan sebelum kita berakhir, karena kan Instagram ini ada durasi sampai 1 jam aja nih Aulia. Kita nih kangen nih, pingin dengerin lagi nih. Karena udah beberapa ke radio-radio kan. Boleh dong nyanyiin dikit lagu Cinta Tak Bertuan, dan itu menceritakan tentang apa sih lagunya? Ya. Jadi apa dulu nih, nyanyi dulu apa gimana? Cerita dulu kali Uh, ya. Boleh nih mah, Aulia punya waktunya, jadi terserahnya Aulia deh, mau nyanyi dulu boleh, cerita dulu boleh, yang penting jangan menceritakan isi hati kita berdua. Asik. Oke, jadi kalau untuk ceritanya ini kurang lebih teman-teman udah pasti tahu lah ya. Maksudnya Aula udah sering sharing untuk cerita dari lagu Cinta Tak Bertuan ini. Tapi di sini Aula mau kasih tahu lagi bahwa apa ya, Cinta Tak Bertuan ini adalah kisah sepasang kekasih yang dulu mereka tuh so sweet, yang punya hubungan yang baik luar biasa gitu. Tapi tiba-tiba di pertengahan jalan hubungan mereka itu, di antara salah satu dari mereka ada yang mengkhianati gitu. Entah maksudnya ya mungkin ada orang ketiga atau ya dia udah tidak ada rasa, ya banyak hal lah yang jadi faktor dianya mengkhianati kita gitu sih Kak. Makanya jadi si ceweknya ini cintanya jadi tak bertuan gitu, kayak kesel gitu akhirnya. Tapi apakah ini cerita dari pengalaman hidup juga nggak sih? Alhamdulillah sih tidak pernah mengalami. Makanya di lirik lagunya itu, di refnya itu ada kata-kata gini. Dulu kau datang bersujud padaku, memohon kau menerima cintamu, tapi kini kau mengkhianati kesucian cintaku padamu, padamu, gitu Kak. Jadi dulu dia kayak mohon
kan, ayo dong terima cintaku, tiba-tiba udah diterima, mengkhianati gitu. Kalau teman-teman penonton setia Ngobras dan juga Oliver pingin tahu di YouTube mereka harus searching apa nih untuk bisa melihat video klipnya pada saat syuting dari video klip Cinta Tak Bertuan ini? Ada di YouTube channelnya 3D buat teman-teman yang belum liatin, segera liatin aja ya. Ada juga di bio Instagram Aulia, D4_Aulia. Oke. Bisa cek bio Instagramnya Aulia, di sana bisa diklik, jadi kalian bisa menyaksikan bagaimana penghayatan dan video klip yang keren. Tapi Aulia boleh dong kasih tahu siapa sih pencipta lagunya? Apakah pencipta lagu ini sempat sharing sama Aulia atau sudah dibentuk lagunya langsung dikasih ke Aulia? Penciptanya Ayah Hendro Saki. Jadi untuk lagu ini sendiri melalui persetujuan dari tim Aulia, dari tim Indosiar juga, kemudian dari dari label juga manajemen Aulia gitu. Gitu sih Kak. Jadi memang untuk proses lagu ini sendiri tuh tidak terlalu sulit Kak. Jadi alhamdulillahnya lagunya memang luar biasa, dari Ayah Hendro Saki, karyanya bagus. Jadi dari tim Indosiar, label juga manajemen Aulia langsung srek dan langsung oke gitu sama lagunya gitu. Apa nih kata-kata terakhir yang mungkin sebelum kita berakhir juga, apa yang ingin disampaikan untuk Oliver yang setia selalu mengikuti perjalanan karir Aulia, selalu posting dan selalu update tentang perkembangan Aulia? Apa yang ingin Aulia sampaikan kepada mereka semua? Ya, buat teman-teman Alivers, terima kasih banyak sampai saat ini kalian masih bersama Aulia, masih dukung Aulia, masih support Aulia. Yang pastinya adalah kalian saksi bisu dari karir Aulia pertama kali di Jakarta. Pokoknya terima kasih banyak lah atas kasih sayang kalian. Kalian tuh baik banget, sering kirimin aku barang. Pokoknya luar biasa lah kalian. Mudah-mudahan kalian kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tetap Semoga semangat. kebaikannya dibayar oleh Tuhan dan semua sama-sama diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tetap menginspirasi kita semua, Aulia ya. Dan Tria juga nggak luput untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mami Ica yang juga telah memberikan waktu ngechat Tria, mau nggak live hari ini sama Aulia? Kak Tria langsung bilang, mau banget. Pokoknya cepet direalisasikan karena ini adalah hal yang udah Kak Tria tunggu-tunggu dan akhirnya terjawab juga hari ini. Jadi Kak Tria ingin ngucapin terima kasih banyak buat Aulia. Kalau kita bicara 60 menit itu sebenarnya kurang banget Aulia. Ini ada beberapa list pertanyaan yang belum Kak Tria sampaikan. Tapi mudah-mudahan di next kesempatan kita bisa live bareng lagi, kita bisa kolaborasi. Apalagi nanti kalau ada waktu kita bisa ngobras di Bali ya. Boleh, siap. Pokoknya Kak Tria selalu sehat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa live bareng lagi. Siapa tahu segmen ngabuburit Kak Tria. siap. Mudah-mudahan ada waktu. Pokoknya nanti kalau seandainya Aulia ada di jenjang yang lebih serius, butuh MC, Kak Tria siap terbang. Mau ke Pontianak, mau ke Jakarta, memandu acara kalian. Kak Tria, kalau membutuhkan penyanyi, silakan hubungi Mami Ica. Siap. Udah pasti. Dan Kak Tria sekali lagi ngucapin terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu buat Aulia. Dan kita semua menunggu karya-karya terbaru dari Aulia. Dan kami siap mendukung Aulia, menginspirasi banyak orang dengan cara dan prestasi dari Aulia. Amin, makasih banyak Kak Tria. Kak Tria juga selalu sehat ya. Nah, udah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya dari hari ini. Siap. Oke deh kalau kayak gitu Kak Tria pamit undur diri. Terima kasih buat Mami Ica, buat Aulia, buat manajemen Indosiar yang telah juga memberikan kesempatan untuk malam hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Aulia ya. Siap, Kak Tria juga ya. Siap, dadah Aulia. Salam buat pacarnya. Oke, siap. Bye-bye. Thank you, Kak.